dimasukkan selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini baru orang sukses. Faqad faz, maka dia telah sukses. Maka dia telah sukses. Kalau kamu nunggu sukses, maknanya nggak kawin di sini. Bukan itu, maksudnya sukses itu punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, rumah, kendaraan, fasilitas hidup dan lain sebagainya. Oh, baik, itu neracanya orang nggak beres. Neracanya orang nggak beres. Bukan neraca kesuksesannya seorang mukmin sejati, bukan. Malah justru kalau kamu tuh mau kaya banyak-banyak bertakwa, tapi memang itu kunci kekayaan. Kalau pengen kaya, tapi kalau sebenarnya fakir ya sudah. Betul. Kalau nggak ditukar begini semangatnya kurang. Baik. Dan yang paling mahal dalam kehidupan, dalam arena kehidupan itu hidayah. Jadi ini kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan. Maka dari itu mestinya memohon hidayah dan mengupayakan hidayah itu jadi prioriti kehidupan kita. Jadi prioritas dalam kehidupan. Jadi di sini masa duni, maka mintalah hidayah kepada wahyu. Fastahdiku, mintalah hidayah kepadaku, niscaya pasti akan aku berikan hidayah padamu. Ini janji kan ini? Penawaran tulisan janji gitu. Ini penawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali janji. Kalau kamu hidayah kepadaku, yang aku adalah merupakan sumber hidayah jin dan manusia dalam praktek kehidupan mereka di dunia semuanya, pasti kuberikan kepadamu hidayah. Tapi jalur ini caranya minta yang benar, mintanya yang benar, caranya minta yang benar. Dan minta itu bukan sekedar Allahumma hdini, bukan Allah tidak. Ya Allah berikan hidayah kepadaku cuma sekarang tok. Terutama kalau sedang dalam keadaan kepepet biasa dari insan. Tulibah lalu saya kepepet mesti ingat. Tapi belum tentu sekian banyaknya kaum muslimin itu ketika diguyuri cobaan dan ujian, kesehatan, kelapangan, kekayaan, kemudahan, keadaan yang enak-enak itu tinggal jalan. Kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi taufik, fastahduni, maka dari itu mintalah hidayah kepadaku. Janjinya Allah, ahdikum wa man asdaqu minallahi hadithan. Siapa yang lebih benar kata-katanya dari Allah? Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin memangkiri janji. Kalau sudah janji sekali, mesti ditepati. Siapa minta pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal gelem orang gelem. Apakah kita ridho dengan yang seperti ini? Muslimin ini ridho dengan keadaan yang seperti ini, atau mau berubah sekarang? Kalau mau, kuncinya satu, jaluk. Titik. Tapi permintaan itu, permohonan itu juga punya ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Kalau mau minta hidayah ya harus siap untuk memenuhi qabul ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu nggak akan menerima amalan, nggak akan menerima permohonan, amalan, doa dan lain sebagainya kecuali dari orang yang bertakwa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal
muttaqin. Innama itu artinya hanya saja yang diterima oleh Allah, atau Allah hanya saja Allah mau menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau bahasa Jawanya tambahi tok. Kalau bahasa Tegalnya apa? Purwokerto tok. Iya. Hanya dari orang-orang yang bertakwa tok. Ya. Tok bahasa sini. Selain itu nggak diterima. Bukan begitu susah, sulit. Udah surga sambil turu aja. Dari surga sambil tidur saja. Kalau ini aja mesti dianggap susah, dianggap sulit. Wong kita itu tahu kok mau kaya di dunia kita harus upaya maksimal, harus usaha. Terus siap korban pakai modal kok. Ada konsekuensinya juga. Mau kaya, mau menang harus berani berjuang. Akhirnya mau dapat surga sambil tidur, dia nggak bisa. Fastahduni ahdikum, maka dari itu mintalah hidayah kepadaku, dan ini yang paling mahal dalam praktek kehidupan. Ahdikum, pasti kuberikan kamu hidayah. Paling tidak dalam sholat-sholat kita sudah dibimbing, bukan diajari. Kita sudah dibimbing, terus diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kemenangan dan kesuksesan besar ini, yaitu untuk kita mendapatkan hidayah. Tiap hari kita apel di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah usai seruan dan panggilan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. 5 kali 17 rakaat, 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syariat ini luar biasa. Kita dididik seperti ini, dibimbing seperti ini, diarahkan seperti ini, sehingga kita tidak melupakan sesuatu yang terpenting dalam praktek kehidupan kita. Meminta 17 kali sehari bagi orang yang paling pelit di antara kaum muslimin umatnya Muhammad SAW. Sedangkan antum melaksanakan nafilah-nafilah, sunnah-sunnah, sholat qiyamul lail ditutup dengan witirnya, sholat qabliyah dan ta'diyah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat menjalankan wudu, sholat ini dan sholat itu. Insya Allah permohonan hidayah keluar dari mulut-mulut Anda, dari lidah-lidah Anda yang suci bersih lebih dari sekian puluh belas dalam satu hari. Yang seperti ini insya Allah akan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah akan diberikan. Ya. Setelah permohonan dan permintaannya itu gak dibatalkan sendiri loh ya. Ada orang-orang yang meminta kepada Allah tapi permintaannya dirusak dengan makan haram, memakan riba, kredit, leasing, Pengpelecet itu siapa? Apanya maju? Sedulurnya baju itu pengpelecet katanya dia. Dan ini dan itu, pokoknya sesuatu yang haram. Enggak ada yang bisa menghambat doa kita. Setelah keimanan, keislaman kita lebih daripada haram. Makan haram itu namanya dari sudah itu kuat, doa-doanya semuanya bunder, macet, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun baru ireng, jibatnya panjang, celananya jingkrang, nyala apa nggak nyala? Iya betul.
Makan haram juga. Makan haram butet itu nih. Tantangan besar untuk kita nggak mengambil yang haram dan memakan yang haram di zaman yang segalanya semuanya serba haram sekarang. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya miskin nggak apa-apa, tetap sukses dia miskin, sukses. Berikutnya, ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku, seluruh kalian adalah orang-orang yang kelaparan, illa man ata'u fastat'imuni ut'imkum. Seluruh kalian adalah orang-orang yang kelaparan, kecuali siapa yang ku beri makanan, maka mohonlah, mintalah rezeki makanan hanya kepadaku, niscaya akan kuberi kamu makanan yang kamu minta. Akan kuberi kepadamu makanan. Ini janji sekali lagi. Ini janjinya Allah. Sifatnya Allah la yukhliful mi'ad. Gak akan memungkiri janjinya. Mosotan. Ya wis, orang yang saya juga mosot. Saya berusaha berkali-kali jangan minta Black Forest yang datang teror, minta donat yang datang ketuk, minta rezekinya itu, dan yang datangkan ketuk kepada Anda, teror kepada Anda, blangkreng kepada Anda, tempe dan sebagainya, pupuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena permohonan Anda. Fastat'imuni, jadinya Allah ut'imkum. Ini sudah kita lihat. Ya ibadi, berikutnya, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasawtu. Illa man kasawtu. Fastaghsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian adalah orang-orang yang telanjang bulan, kecuali siapa yang kubungkus dengan pakaian, maka mintalah kepadamu pakaian, niscaya kuberikan padamu pakaian itu. Niscaya kuberikan kepadamu pakaian itu yang kamu minta. Kamu minta pakaian, jadi kasih pakaian. Masalah pakaiannya apa? Allah a'lam. Allah. Ya, sebelum masuk ke yang berikutnya, yang tadi pertama makanan dan yang kedua pakaian. Semestinya kita tidak tertipu pada diri kita sendiri, dan semestinya kita tidak boleh tertipu dengan dunia yang seolah-olah dunia ini menggambarkan kamu kerja ya kamu dapat, kamu nggak kerja kamu nggak. Padahal hakikatnya yang harus diyakini oleh sosok seorang mukmin, sosok seorang muslim, kamu kerja atau enggak kamu kerja, pasti kamu akan dapat kalau kamu ditakdirkan oleh Allah hidup. Jadi rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dibutuhkan oleh kamu, kalau Allah mentakdirkan kamu untuk hidup, pasti kebutuhan itu tertutupi. Meskipun 100 tahun, meskipun 100 tahun, pasti orang-orang di penjara, orang-orang di penjara, terjopok di dalam penjara. Ada banyak, maksudnya kerjanya apa? Kalau lihat produksi narkoba, Allah mau dibilang dari kerja-kerja mapan dalam. Ya mungkin ada ya, kita nggak tahu. Tapi kita berbicara di mayoriti, jumlah kebanyakan. Wis pok. Tapi subhanallah ya rezekinya ya datang. Nggak kita dapatnya nasi kering, ya nasi basi, ikan itu rusak, sayur ini sayur itu rusak kadang-kadang. Rezekinya itu datang kepada dia rezekinya, meskipun dia nggak berusaha, nggak bekerja.
Itu sudah tanggungan negara. Sudah tanggungan negara, sudah tanggungan. Dan ala kuliah yang penting syahidnya itu. Ajalnya seseorang kalau belum datang, rezekinya pasti datang. Apa saja dari kebutuhan-kebutuhan dia yang diperlukan oleh diri untuk menopang kehidupannya ya. Untuk menopang kehidupannya sampai dia itu tetap bisa hidup. Inna ruha qudus kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya nafasa fi ruhi telah meniup di dalam apa namanya itu jiwaku, mewahyukan kepada anahu bahwasanya lantamu tanafsun, suatu jiwa itu tidak akan mati wafat hatta tastakmila rizqaha wajah, sampai ia itu memenuhi rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan batas ajalnya. Dan batas ajal rezeki tidak akan muncul sepeser pun. Akan muncul sepeser pun. Ikhwani wa akhwati, saya nggak mau minta tolong kepada antum, tapi saya nyuruh semuanya, dan yang pertama saya suruh adalah diri saya sendiri untuk percaya dengan hal ini. Percaya dengan hal ini, betul. Dan percayalah dengan sepercaya-percayanya percaya. Yakinlah seyakin-yakinnya, dan hal ini nggak boleh tergoyah sedikit pun. Dengan ini kita akan jadi beda dengan semua orang. Meskipun yang ngaku muslim hari ini, banyak di antara orang-orang ini yang ada hari ini ketenangan hatinya itu bukan pada Tuhannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tenang hatinya pada kantongnya, pada rekeningnya itu ada sisanya, ada saldonya tenang. Tapi kalau nggak ada saldonya mau kotak pating, ya. Ini perlu untuk diperhatikan, dan ini perlu untuk menjadi keyakinan, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka naik derajat sampai jam maghribnya jam lebih sampai jam 6. Terus masing-masing kita ini nggak boleh kemudian bersandar pada dirinya sendiri dan mengatakan saya kuat, saya punya pengalaman, saya punya ijazah. Dengan ini semua rezeki saya bisa mendapatkannya dengan mulus, lancar, baik dan banyak. Enggak sama sekali. Berapa banyak sekarang orang-orang yang kuat, pandai, banyak pengalaman, ijazahnya tinggi-tinggi, apa namanya itu, gelarnya macam-macam, tapi ya rezekinya segitu. Andai kata rezeki itu dipengaruhi dengan hal-hal ini semuanya, saya Prit itu gak akan bisa hidup dengan adanya apa? Prit gak akan bisa hidup dengan adanya pelang. Yang Prit hidup, pelang juga dapat rezekinya sendiri-sendiri. Semut itu gak akan ada wujudnya karena lemah sekali. Virus-virus yang kecil-kecil dan lain sebagainya gak akan mungkin hidup karena la haula wala quwwah, gak mampu untuk bergerak sendiri dan gak mempunyai kekuatan yang berarti. Berapa banyak dari hewan-hewan melata di muka bumi yang tidak mampu untuk memberikan, untuk mengangkat dan membawa rezekinya, Allah yang menanggung rezeki itu. Ini secara teori, hal ini secara teori dipahami oleh semua kaum muslimin, dimengerti oleh kaum muslimin. Maka ini kita bolak-balik ngerti dan ngerti. Ya ngerti. Urusannya bukan dikertinya. Yakin enggak? Dijalankan atau tidak?
Karena ini pembeda antara mukmin sejati dengan mukmin pengakuan tok. Ulama hakiki sama ulama karbitan. Umu janda, umul karbitan. Yang mukmin sejati dengan mukmin karbitan, mukmin yang lemah. Dan ini bedanya antara sosok seorang mukmin dengan orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ateis atau kafir secara umum selain ahli kitab. Baik, berikutnya saya mohon untuk semuanya perhatikan masalah ini dan berupaya semaksimal mungkin untuk ilmu dan pengetahuan kita ini menjadi suatu realita di dalam diri kita masing-masing. Ya, percuma kita sering pengajian ini cuma gitu, percuma. Tapi ini akan bisa berubah segalanya pada diri kita. Hal-hal yang seperti ini yang akan mampu untuk berubah diri kita seperti halah serta keadaan seperti ini menjadi keadaan yang lebih baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengubah keadaan kaum muslimin secara umum dari keadaan keterpurukan dan kehinaan seperti ini menjadi keadaan yang tinggi, kedudukan yang tinggi dan keadaan yang baik. Tapi dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan berubah keadaan seseorang, keadaan suatu kaum hingga mereka mau merubah dirinya sendiri. Mau merubah dan mau itu ada tuntutan-tuntutannya pula. Mau tahu, mau berusaha, siap tanggung resiko, harus nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma mau lewat sebutan mulut saja, ya sudah terlalu banyak orang yang mendustai dan menipu ciptaan-ciptaan Allah. Bahkan ada orang-orang yang berupaya untuk menipu Allah Ta'ala, yaitu nanti masalah-masalahnya. Baik, berikutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Ini bisa sekali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini ciptaan-ciptaan selalu berbuat salah dan berbuat dosa di siang hari maupun di malam hari. Lalu kita itu produksi dosa, produk dosa. Bahkan kadang-kadang terjadi dari kita dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Nah, kalau kita dosa-dosa yang sengaja ada, ya Allah, berapa banyaknya? Enggak main-main. Kalau mau loh ya, kalau kita ini mau dan berani, coba bandingkan diri antara kita sama. Meskipun kita itu enggak akan ada bandingannya, tapi ya itu dijadikan pelajar. Bagaimana di zaman seperti ini kita bisa jadi mukmin sejati? Cobaannya besar, lihat. Cobaan besar, upaya berat. Kalau kamu lakukan itu enggak akan ada sia-sia. Tidak akan sia-sia, tapi nilainya juga besar. Bahkan ta'ah yang kamu lakukan pada zaman-zaman yang seperti ini, ibadah yang kamu lakukan dalam masa-masa seperti ini, sama dilakukan oleh sahabat Nabi pada zaman Nabi SAW, nilainya berlipat 50 kali, 50 kali ganda, 50 ganda, 50 berlipat ganda 50 kali. Berlipat ganda sampai 50 kali. Sama-sama sholatnya sahabat. Kalau kamu sholat di sini seperti sholatnya sahabat, nilainya 50 kali sholatnya sahabat. Karena zaman kita ini zaman penuh fitnah dan penuh cobaan. Nyaris setiap muslim itu enggak, dari sejak membuka matanya sampai dia menutup mata, enggak mampu untuk selamat dari jebakan-jebakan hawa nafsu,
dunia dan lain sebagainya. Nyaris nggak bisa selamat kita dari jebakan-jebakan. Produksi dosa itu ajab. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa kemaluan, dosa apa lagi? Dosa segalanya. Dosa segala. Belum yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ada hitungannya. Ada hitungannya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mohon ampun kepada Allah dosa yang saya mohon ampun kepadamu dari bersekutu kepadamu sesuatu yang aku ketahui maupun aku tidak mengetahuinya. Maupun aku tidak mengetahuinya. Maksudnya persekutuan yang saya sadari ataupun persekutuan yang tidak saya sadari. Doa yang seperti ini, permohonan seperti ini juga perlu saat ini. Perlu sekali. Apalagi jebakan saat ini juga jebakan kekufuran nggak ringan. Maka perlu kita mohon kepada Allah ampunan. Kita mohon kepada Allah sitrun. Maksudnya sitr itu penutup agar jangan sampai nanti terbongkar dosa-dosa kita ini sebelum nantinya terbongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang buat kita hancur lebur di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Apalagi siapa di antara kita yang dahulunya kenyang dengan praktek-praktek maksiat, ya, dahulunya gak kenal Islam, dahulunya produsen dosa dan kesalahan-kesalahan, tidak tahu Tuhannya, tidak meneliti Tuhannya, acuh tak acuh terhadap nabinya dan dinnya, sampai kepada batasan umur mendekati tua, ya. Apalagi yang ini, Ustaz, saya sudah mohon ampun, saya sudah masuk Islam kok Pak, dan sekarang mau alam, bukankah al-Islamu ya jumbu makan apa belahu? Di sini itu juga nggak tahu. Tahu nggak? Ini mu'alafnya itu sebut. Islam itu kan menghapus hal-hal yang sebelumnya dan tobat menggerus semua dosa-dosa yang sebelumnya. Iya, rasa aja. Menghapus dan menggerus sebelumnya kalau nggak diulangi lagi. Kalau nggak diulangi lagi atau dicemar-cemil lagi, apa yang sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi antum untuk kamu tinggalkan itu. Cendulang-cendulang. Apalagi wala'iyadzubillah masih muslim, Islam. Dulunya ahli jahiliyah, muslim. Kenyang dengan maksiat, tobat, setelah tobat dipermudah baik, tapi kena cobaan-cobaan derdek mental ya, nggak mampu istiqomah. Alhamdulillah, hati-hati. Ini parah lagi, sudah dapat karunia-Nya, sudah dapat rahmatnya, rahmat itu dibuang lagi dari dirinya jauh-jauh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya kita ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam. Siang malam. Ngaku ataupun enggak ngaku itulah kenyataannya dan realitanya. Enggak menjalankan syariat ini secara sempurna, enggak menjalankan perintah secara sempurna, enggak menjauhi larangan secara sempurna. Maka jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Ya alhamdulillah Ustaz kita yang sekarang aktivis sudah kena lah. Alhamdulillah. Kena banding.
dibanding yang belum mati. Ada apa? Kemudian neraca kita itu nggak diangkat yang lebih tinggi. Kenapa nggak diangkat neraca perbandingannya itu dengan yang lebih tinggi? Kok malah dengan siapa yang di bawahnya? Alhamdulillah saya sudah lebih baik daripada dia, sudah lebih banyak ibadahnya daripada dia, sudah lebih wujud ketakwaannya ketimbang dia. Ada apa nggak kok gandulkan dengan yang lebih tinggi? Alhamdulillah sekarang saya sudah bertakwa kayak Abu Bakar Siddiq. Saya sudah kuat dalam melaksanakan syariat Islam seperti Umar bin Khattab. Saya sudah dermawan sekuat-kuatnya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, seperti fulan dan fulan. Saya menjadi ahli hikmah yang luar biasa, ngumuli Ali, nggak bisa. Paling tidak mirip-mirip Ali radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Bukankah mereka itu suri teladan kita? Bukankah mereka suri teladan kita? Ada apa kemudian perbandingan kita itu kita adakan dengan siapa yang ada di bawah kita? Allah, kalau masalah duit, kalau masalah harta, tonggo rumahnya tingkat 2, dia maunya tingkat 3. Tetangga rumahnya, mobilnya Pajero Sport, dia maunya apa? Ya. Orang lain uangnya sekian, dia maunya lebih tinggi. Dan dia mau itu, dia berusaha, dia berupaya. Herannya kalau masalah ibadah, yang lain ibadahnya tinggi, kita kurang tinggi, alhamdulillah masih penting ketimbang yang gak ibadah. Iya caranya gitu. Kurang jujur, kebanyakan kita kurang jujur. Rasulullah dalam urusan-urusan ukhrawiyah dan ibadah, hendaknya neraca itu dilihat dan dibandingkan dengan siapa yang lebih tinggi. Sedangkan dalam urusan-urusan harta dan keduniaan, hendaknya kita melihat siapa yang ada di bawah kita, membandingkannya dengan siapa yang ada di bawah kita. Alhamdulillah yang lainnya begini. Kita sekarang sudah seperti ini. Nah, yang seperti ini, bicara seperti ini, bisa mendongkrak seorang hamba untuk mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesyukuran yang lebih. Wallahu a'lam. Ya Allah. Maka mohonlah ampun kepadaku, aghfir lakum, janjinya Allah, niscaya aku akan mengampuni bagi kalian dosa kalian. Syaratnya cuma satu tok, diberi ampunan itu syaratnya cuma satu tok, minta. Tadi ya, minta itu ada konsekuensinya, minta itu ada syarat-syaratnya, maka dipenuhi syarat-syarat itu semuanya. Allah janji kalau kita minta, gak mungkin Allah gak akan memberikan apa yang kita minta, termasuk ampunan dosa. Ini kita ini tenang dengan sebutan dosa, tenang. Padahal yang kita sebut bareng-bareng ini nanti, saat kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau saat kita dibangkitkan dari alam kubur pada hari Ba'ats, hari itu satu dosa sekecil apapun akan betul-betul menjadi penyesalan bagi pelakunya. Penyesalan, pahala seperti apapun, sekecil apapun akan menjadi cita-cita dan akan menjadi kebanggaan. Kalau pahala itu akan menjadi kebanggaan kepada pelakunya, bahkan cita-cita bagi salah seorang mereka. Semua bakal ingin mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh, meskipun hanya satu kali sujud untuk memperbaiki keadaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang disebut dengan pahala dalam praktek melaksanakan ibadah dan taat itu tidak ada bandingannya dengan dunia dan sini.
pahala yang disediakan Allah Ta'ala pada masing-masing kita untuk melaksanakan satu praktek ibadah, pahala itu gak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Masalahnya apa? Kemarin menyampaikan kajian ini juga di sini. Kajian di mana? Sebabnya apa sih? Kebanyakan kaum muslim ini zuhud banget dengan yang namanya pahala, tapi tamak betul polos dengan urusan dunia dan meremehkan urusan. Sebabnya satu untuk pahala, karena nggak cash. Karena nggak cash. Janji ini apa? Kamu akan dapat seperti ini, cash flow dikasihkan. Jangankan semuanya, dikasihkan secuilnya aja dari pahala itu. Secuilnya saja pahala itu pada sang pelakunya. Maka dia akan melihat suatu kenikmatan yang gak akan mungkin matanya bisa kedep baru dari besarnya. Tapi ya begini, ya, cuma dengar iya pahala, dari seringnya pahala, mantul, pahala. Dosa ya tahu itu dosa ya. Nanti terakhir di sini untuk makan tahu sendiri. Ya. Baik. Kemudian fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu, tidak kurang dengan sedikit pun dari ampunan yang diberikan kepadamu. Maksudnya Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri. Ini tidak ada pertanyaan. Gak ada. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau ada, saya stop di sini. Soalnya ini banyak lagi. Kalau ada pertanyaan, tapi kalau enggak. Ya ibadi, ini belum bisa disiapkan. Buat acara juga ya. Buat acara juga. Boleh. Sambung. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Kalian itu, wahai hamba-hambaku, kalian itu tidak akan mampu untuk membahayakan aku. Kalian itu tidak akan mampu untuk membahayakan aku. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Saya itu gak takut kalian, dan kalian gak akan bisa lepas dari saya, dari aku. Ini kelihatannya, jangan merasa bahwasanya kita itu berjasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat amalan-amalan yang soleh dan yang baik, dan jangan cita-cita takabur, jangan cita-cita untuk kalian bisa membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman seperti apapun, apalagi orang yang ingusan-ingusan yang ngadari, empunya kuasa, empunya senjata, empunya harta, empunya ini, empunya itu, yang ternama, tertinggi, terpopuler, ditakuti, disegani, itu semuanya itu dibanding dengan yang sudah lalu. Samud, ya, dan kaumnya, dan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan yang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Mereka dulu sudah takabur. Fir'aun itu malah menyatakan tidak ada Tuhan selain aku. Itu ateis ini. Tidak ada Tuhan lebih tinggi daripada diriku. Atau bahkan
Saya adalah satu, katanya dia ya. Dia mengaku sama Allah, bukan saya. Dia mengaku dia adalah Tuhan satu-satunya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak kenal, tidak tahu Tuhan selain Tuhan bagi kalian. Saya katanya dia selain diri. Itu kezaliman seperti apa? Mau berupaya untuk membayarkan Allah. Sekuat apapun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa namanya? Dzul Autad, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan politiknya luar biasa, kekuatan militernya luar biasa, kekuatan intelijennya luar biasa. Hari ini orang bilang senjata kami lebih canggih, alat sarana kami lebih komplit daripada orang dulu, maka kami lebih kuat. Allah menandingan itu. Enggak, kalian itu enggak ada 1/10 ketika mereka. Betul. Enggak ada 1/10. Mereka itu lebih banyak, lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat ketimbang kalian. Dihancurkan oleh Allah dengan cara yang semudah-mudahnya, sekecil-kecilnya. Yang ditenggelamkan oleh Allah dengan air, anyu. Itu bisa menghancurkan rezim, tak rakyat-rakyatnya sih saja. Ada yang ditenggelamkan oleh Allah di telan bumi, ada yang dihujani batu, hujan, tapi batu yang turun dari langit, hancur luluh lantak. Lagi ada yang dihancurkan oleh Allah cuma dengan sayhah jeritan kok. Mati kabeh, hancur semuanya. Lagi orang-orang kayak gini, ini penting. Ini penting. Lantar luhuri, patah luhuri, ingat ini dulu. Sampai kalian itu gak akan mampu membayarkan Allah. Kami cuma berusaha untuk apa namanya, berpartisipasi, bukan bantu Allah deh ya. Ya bahasa ada Pak Tahir syar'inya yang memberikan isyarat ke arah sana, memberikan isyarat ke arah sana, berbuat untuk Allah, melakukan untuk Allah. Allah menyebut intan surullah. Kalau kalian itu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Tapi Anda harus tahu, semua yang ada ini gak akan mampu untuk membayarkan Allah. Satu, dan kedua, semua yang ada ini gak akan mampu menyampaikan manfaat sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya-kaya orang makhluk yang wujud di muka bumi, kalau semuanya jadi satu, gak akan bisa memberikan sumbangan kepada Allah Ta'ala yang dibutuhkan oleh Allah. Gak ada istilahnya Allah butuh. Terus kalau kita berbuat suatu amal saleh, jangan tertipu dengan amal kita. Jangan kemudian kita tertipu dengan amal kita, merasa kita berjasa. Pengajian ini lucu nih. Kalau bukan, ya bisa ini. Kalau bukan, sambil ini. Negeri ini, kalau bukan, lembaga ini, pesantren ini, kalau bukan, ya Allah, seolah-olah jasa diri. Berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda itu tahu nggak, kalau Allah itu nggak butuh dengan apapun dan siapapun di dunia ini dan cipta-ciptaannya. Nggak butuh. Maka justru kita yang perlu dan kita yang butuh untuk mengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan praktek amal-amal saleh.
Intuqridullaha qardan hasanan. Diistilahkan oleh Allah ya, diistilahkan oleh Allah amalan yang kita lakukan dan kita jalankan, ibadah yang kita perbuat dari zakat, sedekah maupun amal-amal perbuatan yang sifatnya suatu manfaat dari diri kita untuk maslahat agama Allah, itu diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qardun. Qardun itu seperti hutang. Kalau kalian itu mau menghutangi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas dengan yang terbaik, akan melipatkan bagi diri kalian. Maka kalau kalian nggak mau membantu pun, maka Allah Subhanahu wa taala agamanya ini sendiri terangkat bukan karena jasa-jasa kalian. Masalah kalau kita berbuat kebaikan untuk maslahat agama Allah, kita ikhlaskan niat kita secara murni untuk Allah, cara yang kita lewati sudah sesuai dengan aturan Allah. Kemudian orang lain yang bilang, oh kalau bukan karena bulan itu di sini jadi begini. Maksudnya kalau bukan karena Allah mentakdirkan lalu jasanya si fulan di sini, monggo. Tapi kalau ada yang katakan, maaf ini kalau bukan karena saya, kelompok saya, organisasi saya, kelompok saya, nggak jadi. Wah ini kibur, hancur, musnah semua amalan orang-orang yang jadi seperti amalan yang dipersembahkan dan dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu. Nasallallahu. Baik, materinya sisanya masih panjang. Kalau mau masuk bahasanya berikutnya, nampaknya tidak cukup waktunya sudah hampir. Maka saya cukupkan debat kita pada sore hari ini sebatas ini dulu. Semoga yang sedikitnya bermanfaat untuk masing-masing kita dalam mengembangkan wawasan ilmiah syariah kita, yang pertama, dan yang kedua mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga mendekatkan masing-masing kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga setelah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita mau siap dan bersemangat untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala lebih dalam dan melaksanakannya dengan sempurna dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, dan mengembangkan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala ini pada batasan yang sangat jauh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya atas dasar kemauan-kemauan dan upaya-upaya kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.